Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa, amma ba'd. Dewan Hakim hadirin rahimakumullah. Dunia yang begitu besar dan luas antara jarak negara satu dengan yang lainnya tidak lagi menjadi penghalang untuk seseorang mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lainnya. Hal ini tentu disebabkan oleh efek kecepatan menerima arus informasi dan komunikasi melalui teknologi elektronik digital atau internet. Paul Virilio pada konteks ini menyatakan batas waktu juga menjadi tidak berarti. Ia menyebutnya sebagai teori kromologi. Menurutnya, teknologi telah menghancurkan batas-batas ruang dan waktu. Hadirin rahimakumullah, konsekuensi logis atas perkembangan teknologi ini memberikan dampak positif sekaligus negatif terhadap perilaku sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik bagi pelaku bisnis atau pengusaha. Namun sayang hadirin, jika kita melihat sisi negatifnya, tidak kalah dahsyat efek yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dari media sosial. Misalnya, bagaimana seorang mendapatkan perbuatan kebohongan yang mengakibatkan konflik maupun kaos dari media sosial. Dasar inilah setelah kami duduk rembuk, kami dirangkai sebuah kadu yang menjadi penyejuk dengan judul Peran Al-Quran dalam menyikapi berita hoax di era global yang meningkat. Dengan soundtrack Al-Quranul Karim Surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman,
jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dewan Hakim, hadirin rahimakumullah, dalam tafsir At-Tabari halaman 516 yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Haris bin Dinar bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Al-Walid bin Uqbah yang ditugasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakat dari Bani Mustalik. Akan tetapi Al-Walid pulang dengan membuat laporan palsu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, implisit dari ayat tadi ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk lebih teliti ketika menerima suatu berita dari orang yang fasik yang kita belum tahu kebenarannya sedikit pun, agar kita tidak menuduh orang dengan sembarangan. Hadirin rahimakumullah, kemunculan hoax tak lepas dari laju perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan seseorang terkoneksi dengan orang lain lintas teritori dan waktu dan membentuk sebuah ruang semu yang disebut dengan ruang maya. Hadirin, kebebasan mengeluarkan berita ini secara tidak langsung mengakibatkan merebaknya dari media sosial dalam rangka membentuk opini publik dengan keadaan tertentu. Berita hoax juga bisa digunakan untuk saling menyerang, melakukan stereotip, bahkan untuk mengklaim sebuah kelompok ataupun agama tertentu yang paling unggul dibandingkan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, untuk menanggapi permasalahan tersebut maka dianggap penting dan mendesak untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai perspektif Al-Quran tentang penyebaran berita bohong, karena Al-Quran merupakan rujukan pertama kaum muslim, terutama kaum muslim di Indonesia yang merupakan mayoritas di dunia. Oleh karena itu, marilah kita menyimak firman Allah dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nahl ayat 105 sebagai berikut. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Wa ulaika humul kadhibun. Wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Dewan Hakim, hadirin rahimakumullah, berdasarkan ayat ini Allah sangat mengecam orang-orang yang memproduksi serta ikut andil dalam penyebaran berita bohong. Sebaiknya umat Islam lebih teliti ketika menerima dan menyampaikan berita. Hadirin, kemunculan hoax memberikan dampak negatif yang sangat signifikan. Pertama, merugikan masyarakat karena berita-berita hoax berisi kebohongan besar dan fitnah. Kedua, memecah belah publik baik mengatas
mengatasnamakan kepentingan politik ataupun organisasi agama tertentu. Ketiga, mempengaruhi opini publik. Dan keempat, menjadi provokator untuk meruntuhkan masyarakat. Hadirin rahimakumullah, sebagai bukti Ivan Gunawan meninggal dunia, fakta katanya. Ben Onsu tewas kecelakaan, fakta bilangnya. Fajar Setboy dikabarkan meninggal dunia, fakta darinya. Akibatnya sosialisasi yang terkikis, ekonomi yang turun drastis, bahkan politik yang turun drastis. Jangan hanya menjadi penyebar di negara sendiri, jangan hanya menjadi pembantu di negara sendiri, Jangan hanya menjadi penahu di negara sendiri. tapi kita harus bangkit dari keterpurukan negeri ini. Setuju hadirin? Hadirin rahimakumullah, hasil survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia merilis survei tentang penyebaran berita bohong yang tengah marak di tanah air. Setidaknya berita hoax telah menyebar di internet sebanyak 34,9%. Televisi 8,7%. Media cetak 5% dan radio 1,2%. Hadirin rahimakumullah, larangan membawa berita bohong juga disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Artinya, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah mengambil tempatnya di neraka. Hadirin rahimakumullah, sepakatnya para ulama bahwa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja adalah perbuatan dosa. Bahkan Abu Muhammad Juwaini sangat keras sehingga mengkafirkan seseorang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari syarahan kami, dua yang menjadi kesimpulannya. Pertama, penyebaran berita bohong ialah fenomena yang mengancam ukhuwah Islamiyah baik secara bernegara maupun berbangsa. Kedua, Al-Quran juga menganjurkan kita untuk berkata yang benar. Ia adalah perbuatan orang-orang yang patuh dan berkata benar. Dan akhirnya, berita hoax akan semakin minim. Penutup kata pantun Karmina, jauhi kebohongan, paham perusak bangsa, tingkatkan kejujuran. Indonesia sejahtera, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Dan akhirnya, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.